Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah hari ini aku dapat info dari salah satu rumah sakit di mana klien aku dirawat, dan ternyata Mbak Nisa sudah di ACC pulang oleh dokter. Mbak Nisa yang mana sih? Mungkin kalian atau apa teman-teman pada lupa yang mana Anissa itu. Nah, ini dia guys videonya. Nah, itu dia videonya Mbak Anissa di saat teteh evakuasi ataupun di saat teteh penjemputan kemarin. Nah, Mbak Anissa ini salah satu klien kita yang kita rawat dan kita sedang ikhtiarkan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Tapi memang sebelumnya Mbak Anissa ini sempat terciduk oleh dinas sosial sampai akhirnya diangkut ke rumah sakit, dibawalah dirawat, tapi ternyata belum ada perubahan, dan sempat juga oleh keluarga dilanjutkan ikhtiarnya di salah satu rumah sakit yang lain, ternyata belum membuahkan hasil sampai akhirnya keluarga pun meminta bantuan kepada Tenovi. Nah, qadarullah, alhamdulillah teteh bisa membantu untuk meneruskan ikhtiarnya. Nah, ini Mbak Anissa tuh cantik guys, dan dia pun salah satu mantan LC. Dia sempat bekerja di satu hiburan katanya, walaupun cuma 2 hari konon kata beliau cerita. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya gimana keseharian dia selama sebelumnya atau sesudahnya kayak seperti ini. Nah, untuk sekarang aku alhamdulillah udah di rumah sakit, tinggal turun untuk menjemput Mbak Anissa. Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah aku udah selesai ngejemput Mbak Anissa-nya, dan sekarang aku bersama Mbak Anissa di samping aku. Nah, yang bikin aku kaget tadi pas begitu aku jemput di atas nih ya, atas security-nya udah dari kemarin nanyain kapan sih aku dijemput, kapan sih aku pulang kata. Pas begitu dia keluar sama perawatnya, dia langsung nanya, aku pulangnya nggak usah ke yayasan ya, aku langsung ke rumah. Sampai suster ngomong, ini baru pulang loh, katanya mau ke yayasan, mau kemana, yang penting pulang. Nah, aku tanya kan, kenapa pengen pulang ke rumah, katanya kangen sama anak. Iya sih, dipikir-pikir ibu mana yang kangen ya guys ya. Teh Nisa, iya. Ngelamun aja, ngelamunin apa sih? Enggak. Ya. Bener nih. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mbak Nisa lebih segeran ya? Iya. Mbak Nisa, emang dari kemarin nanya terus ke security kapan pulang, kapan jemputnya gitu. Nggak sabar. Iya, pengen ketemu anak. Pengen ketemu anak. Nah, untuk ketemu anaknya sabar dulu ya. Kita hari ini nggak bisa langsung antarin Mbak Nisa pulang ke rumah, ya? Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Mbak Nisa, kenapa sih kemarin bisa kayak gini? Gara-gara bengong. Bengong mikirin apa? Mikirin suami. Ih, maaf nih, sebelumnya mikirin suami, bukannya suaminya udah nggak sama suami ya? Udah pisah? Enggak, di penjara. Oh iya, betul, di penjara. Astagfirullah, aku lupa, bukan pisah ya, di penjara. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu kasus apa sih suami sampai bisa masuk penjara? Penggelapan mobil. Penggelapan mobil. Iya. Dan setelah itu suami setelah masuk penjara katanya Mbak Anissa sempat jadi LC. Berapa lama? Cuma 2 hari doang, habis itu kan enggak lagi. Iya. Dan Mbak Anissa katanya sempat deket sama laki-laki lain. Iya. Sempat pacaran. Iya. Terus kok bisa? Maksudnya sampai akhirnya Mbak Anissa katanya sempat bengong terus, ngelamun. Akhirnya
akhirnya sampai kayak di nari-nari segala di jalanan kayak gitu. Selama jadi LC itu selama ataupun sebelumnya jadi LC pernah nggak Mbak Nisa, maksudnya kayak minum-minuman obat yang terlarang ataupun alkohol gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Iya. Kok sampai bisa terjun ke jadi LC? Dapat dari mana? Dari Info? teman. Dari temen? Iya, dari teman. Temen nawarin? Iya. Masa nggak pernah ngerasain obat daftar G? Bener, kemarin bilang iya. Minum-minum obat-obatan. Obat-obatan apa? Mereknya apa? Hah? Obat-obatan apa mereknya? Nggak tahu, dikasih teman. Dikasih temen apa beli Kecil. sendiri? Iya. Warna apa? Dikasih teman. Kasih. Warna kuning sama warna putih. Warna kuning sama warna putih. Iya. Kok mau minum obat-obatan itu? Biar ngilangin stres aja, Kata siapa ngilangin stresnya itu? kata aku. Kata Mbak. Emang apa efek sampingnya setelah minum obat itu yang Mbak rasain? Tenang aja gitu. Jauh lebih tenang Iya. ketimbang Mbak nggak minum obat itu. Iya. Kalau memang Mbak di saat nggak minum obat itu, apa yang dirasain memang nggak tenangnya itu? Gelisah. Selain gelisah, Udah ada lagi. sulit tidur nggak? Iya, susah tidurnya. Kalau habis minum obat itu Enak tidurnya. enak tidurnya, Iya. enak makan, Iya. perasaan hati lebih tenang. Iya. Padahal seharusnya Mbak Anissa nggak boleh tuh yang namanya minum-minuman obat, yang apalagi Mbak Anissa nggak tahu kandungannya, dosisnya, bagus apa enggak, baik apa enggak untuk kesehatan Mbak Anissa. Apalagi, nah Mbak Anissa minum aja tanpa resep dari dokter kan? Iya. Iya, Mbak Anissa nggak tahu itu efek sampingnya seperti apa. Walaupun mungkin yang Mbak Anissa rasain setelah minum obat itu merasa lebih tenang, lebih nyaman, tidur nyenyak, ya kan? Iya. Tapi akhirnya yang tidak bagus di saat Mbak Anissa nggak minum itu merasakan kegelisahan berarti. Iya. Terus setelah minum obat itu berapa lama? Minum obat itu tuh berapa lama? Apanya berapa lama? Minumnya, maksudnya dalam jangka berapa lama, berapa bulan gitu? Enggak sih, sebulanan doang. Sebulanan doang. Iya. Sudahnya udah lepas Mbak Anissa ngerasain itu, Iya. yang namanya gelisah, susah tidur gitu. Mbak Anissa katanya sempat keciduk juga sama Dinsos ya? Iya. Sebelumnya udah sempat masuk rumah sakit yang tadi ya? Iya, udah 3 kali sama ini. 3 kali? Pantesan kemarin pas aku masukin, Mbak Anissa sempat ngomong ya ke aku, ngapain aku dibawa ke sini lagi, kan aku Iya. udah keluar dari sini ya? Iya. Iya, tapi kan kemarin kita coba ikhtiar lagi, dikarenakan Mbak Anissa katanya kemarinnya sempat ada ngeblank lagi ya? Iya. Nah, sekarang kan udah masuk lagi, udah ngerasa direhab lagi, maksudnya udah minum obat-obatan yang seharusnya lagi dianjurkan oleh dokter. Apa yang dirasain? Udah hilang sih ininya. Apanya? Lebih enakan. Lebih enakan. Emang kemarin nggak enakan? Enggak. Mbak Anissa tahu diagnosa dari dokter itu apa? Nggak tahu. Iya. Dan kedepannya aku cuman ngasih nasihat ke Mbak Anissa, harus bisa lebih ngontrol emosi di saat Mbak Anissa pengen kayak ngerasa cemas kayak gitu. Mbak Anissa harus bisa kontrol ya. Nah, udah dikasih tahu nggak cara ngontrol emosinya itu seperti apa, ngilangin kecemasan itu seperti apa? Apa? Pergi sana, saya tidak mau mendengar itu suara palsu. Oke, itu dari arahan dokter ya, dari Iya. perawat juga di rumah sakit kan? Iya. Nah, Mbak Anissa sayang sama anak-anak Mbak Anissa. Sayang banget ya. Mbak Anissa punya anak 2. 2 Cewek, cowok? cowok dua-duanya. Dua-duanya cowok. Wow, insya Allah jadi ngejagain Mbak Anissa ya nanti ya. Iya, amin. Iya, makanya Mbak Anissa harus semangat untuk sehat. Nah, hasil diagnosa dari dokter guys yang bikin aku mencengangkan banget, ternyata F20 yaitu skizofrenia. Udah dalam kategori ya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa yang harus obat-obatan pun tidak bisa sampai terputus sama sekali. Dan itu pun bisa dihentikan hanya anjuran atau arahan dari dokter. Jadi Mbak Anissa harus jangan bosen-bosen, jangan ada rasa lelah untuk terus konsumsi obat ya.
demi kestabilan Mbak, kesehatan Mbak, biar Mbak juga biar tetap bisa merawat anak-anak Mbak. Ya, sabar ya untuk pulangnya, ketemu kangen sama si Dede dan si kakaknya ya. Iya. Obat dari dokter ya, bukan obat beli sendiri. Iya. Kamu kasih teman. Tuh, dengar kata Pak Yus. Kedepannya nggak boleh minum obat penenang-penenang yang mungkin merasa lebih tenang di Mbak Nisa itu nggak boleh dari temen, dari apotik, dari luaran sana nggak boleh ya. Iya. Harus benar-benar resep dokter. Mbak Nisa harus terus minum obat dari anjuran dokter. Mbak Nisa harus nanti kedepannya harus kontrol, misalkan kita udah pulangkan ke keluarga pun Mbak Nisa harus kooperatif tetap konsumsi obat yang anjuran dokter, oke? Oh, here you are, face to face. Sekali lagi sabar untuk pulangnya ya. Iya. Jangan ngelamun terus dong, semangat. Mbak Nisa lahiran tahun berapa sih? 2001. 2001, ya Allah masih muda banget, masih cantik, muda. Nggak boleh patah semangat, nggak boleh. Pokoknya harus tetap semangat ke depannya, apalagi punya 2 jagoan yang bakal ngelindungi Mbak Anissa ke depannya. Ya. Kirain aku udah di usia aku, pas aku tanya ternyata 2001, berarti usia ada aku yang paling terakhir ya. Iya, masih muda banget. Yang pertama anaknya usia berapa? Yang pertama 5 tahun. Yang pertama 5 tahun, yang kedua? Yang kedua 2 tahun. Yang kedua 2 tahun, jaraknya cuma 3 tahun ya. Iya. Bedanya. Tapi alhamdulillah udah dikasih kurnia sampai 2 ya. Oke guys, ternyata Mbak Nisa sempat minum obat-obatan, walaupun itu obat-obatan yang dari teman, padahal seharusnya tidak ya guys. Nah, untuk kalian yang di luar sono mungkin ngerasa cemas atau banyak kalut, banyak masalah ataupun seperti apa di luar sono, jangan sampai kalian mengambil jalan pintas seperti kayak Mbak Anissa ini. Contohnya kalian minum obat-obatan yang terlarang ataupun itu mungkin katanya hanya bikin tenang lah, itu tidak baik. Karena kenapa? Efek samping berikutnya itu tidak bagus. Nah, bisa jadi kalian di saat udah nggak minum itu, lebih baik kalau nggak minum itu mungkin takut lebih buruk dari efek samping itu. Nah, jadi semuanya di sono, di luar sono nggak boleh kalian untuk coba-coba itu obat yang tidak dianjurkan oleh dokter, apalagi benar-benar tidak tahu dosisnya seperti apa, efek sampingnya tidak tahu. Kalian harus jeli, harus lebih baik pemikirannya. Oke guys, makasih untuk kalian yang udah ngikutin perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying